sorry 13. Itu dasarnya. Jadi gue akan ada di lapangan ya untuk menemani teman-teman JGP ya, tatap muka langsung ya, itu kemewahannya ya. Nah ini saya Aditya Dharma, sekarang saya di Sinambung Indonesia sejak akhir 2016-2017 ya, kita mulai bangun Sinambung Indonesia. Saya Pak Simon Rafael, Ibu Rusiati, Yo ya, ada di sana. Mbak Sugi juga salah satu di awal-awal ikut bergabung sama kita di Sinambung Indonesia. Nah ini nomor saya ya, kalau mau ini catat nomornya aja, yang WA itu. Nah, yang di bawah itu hal-hal yang terkait dengan penulisan ya, jadi menulis modul gitu. Nah di Jawa Barat itu saya sempat bikin modul keminan sekolah ya buat Jabar Masagi. Sekarang udah jalan lagi ya Jabar Masagi. Izin apa semuanya sama, ini putus-putus ya? Enggak, jelas, bagus. Ya, coba. Lancar. Kalau jelas ada dua kemungkinan. Agak kurang jelas. Ya, ada dua kemungkinan, sinyal kita atau sinyal Bapak. Ya, itu kemungkinannya. Jadi ya, santai aja ya, nikmati. Sambil saya kayak tadi nih, saya matikan video saya ya, karena saya pikir punya saya. Jadi saya matikan, gitu, daripada ini orang lain. Gitu ya. Jadi ini saya di sini menemani Bapak sekalian ya di ruangan ini. Makanya diharap Bapak Ibu pegang catatan, pegang bolpen, kertas ya untuk mengambil pelajaran, memetik apa yang bisa dijadikan manfaat atau makna baru buat Ibu Bapak sekalian ya. Jadi bukan buat daftar materi yang disampaikan Pak Adit gitu, bukan. Tapi apa yang Bapak Ibu ambil, makna yang Ibu petik, Bapak petik dari materi yang saya bicarakan atau obrolan, dialog yang terjadi di kelas ini. Ya, sehingga hati dan pikiran kita perlu fokus ada di ruang ini sehingga bisa memetik, menyimak, ya, mengambil pelajarannya dengan lebih pribadi, ya sifatnya. Nah, ini modulnya ditulis sama dua ibu, Ibu Asih, ya, Bu Siti Suharsi, beliau dosen di Universitas Negeri di Banten, dan Ibu Yuni Widyastuti. Beliau sekarang punya sebuah rumah mainstream namanya, ya, sebuah klub belajar sains, belajar STEAM. Nah, ini beliau, ya, beliau dulu sempat satu alma mater dengan saya, ya, termasuk junior saya. Ini. Nah, ini pertanyaan pertama buat Ibu Bapak. Ya, saya kan di modul ini ada beberapa konsep. Nah, ini konsep-konsep dalam modul ini, Bapak Ibu lihat konsep-konsep ini, ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar, pernah baca, ya, pernah lihat mungkin, ya, yang mana yang paling dipahami, ya, coba cek. Nomor satu, berpikir berbasis aset versus berbasis defisit. Yang pertama. Yang kedua, 8 karakteristik ABCD, ya, pengembangan komunitas berbasis aset. Ya, bahasa Inggrisnya Asset Based Community Development, jadi ABCD. 8 karakteristik pengembangan komunitas berbasis aset. Yang ketiga, 7 aset atau 7 modal pertama. Ya, dari 3 itu mana yang paling dipahami sama Bapak Ibu? Kalau belum baca modulnya, dari kalimat ini yang paling dipahami yang mana? Gampangnya gitu. Ya, coba tulis di mana chatbox. Tuh, 1. Baik. 3. Oke, ada 3. Satu dan 3. Oke, 1 dan 3 ya. 1, 3. Oke, nggak apa-apa ya.
Yang 8 karakteristik ini memang perlu baca ya, perlu baca. Sip. Kita lanjut ya. Nah, kalau udah gitu berarti yang berikutnya adalah saya mau Ibu Bapak cek. Ya, tadi kan ada yang 7 aset tuh. Ya. Dari 7 aset kita tahu ada 7 aset. 7 aset manusia gitu kan. Aset sosial, aset politik, aset agama budaya, aset fisik atau sarana-prasarana, aset alam lingkungan, dan finansial. Nah, dari 7 ini, ya, kalau tadi yang paling kita pahami, nah yang ini yang paling tidak kita pahami. Atau belum, ya, paling belum kita pahami. Nah, tulis di chat box. Ada 1 sampai 7, tulis 1 sampai 7. Yang mana? Tulis 1 aja. Politik. Wah, iya nih. Lina ya. Oh, politik. Wah, ini soal politik nih. 7, finansial. Oke, ada juga yang finansial. Ya, politik. Oh, ada manusia. Bu ini. Bu Rahayu ya. Baik. Tapi umum 3 ya. Fisik. Ada fisik ya, Pak Hadia. Fisiknya sarpras ya, Pak. Sana. Oke, ya ada 1 manusia. Baik, ya. Ini politik kebanyakan, ya. Begitu saya yang politik dulu ya, kita bahas sedikit, ya, bahwa intinya aja, prinsipnya saja, supaya nanti Bapak Ibu bisa memikirkan teknik atau metode atau pendekatan lain, gitu ya. Karena prinsipnya penting. Nah, dalam dunia pendidikan, prinsipnya itu adalah berpihak pada murid. Itu prinsip dasar. Dalam dunia pendidikan, prinsip dasarnya keberpihakan pada murid. Kepentingan murid. Jadi di dalam dunia pendidikan, harusnya tidak ada konflik kepentingan. Karena konflik kepentingannya semuanya buat murid. Ya kalau kita duduk satu meja, ya, ada semua orang menawarkan program-program, tapi semua program itu buat kepentingan murid. Ya. Jadi mau program manapun yang dipilih, mau kita berdebat apapun di meja tersebut, tetap yang untung murid. Itu seharusnya di dunia pendidikan. Ya. Nah, itu berlaku, prinsip itu berlaku untuk memanfaatkan 7 aset ini. Dalam memanfaatkan 7 aset ini, itu dulu yang harus dipertimbangkan. Apa dampaknya ke murid? Bagaimana keberpihakan kita pada murid? Gitu ya. Nah, kalau gitu di politik juga begitu. Aset politik itu maksudnya adalah bagaimana kita, sekolah, guru, jarak kita dengan sumbu kekuasaan. Dengan orang-orang yang punya kuasa dalam kebijakan. Itu politik. Nah, sekarang seru nih. Lagi tahun politik ya. Oleh karena itu pertimbangan yang kita perlu pertimbangkan adalah manfaatkan aset-aset ini demi apa? Demi murid. Sepanjang itu buat kepentingan murid, lakukan. Tapi jangan sampai sebaliknya. Ya, jangan sampai sebaliknya. Kita memanfaatkan politik, bukan sebaliknya. Paham ya? Nah, memanfaatkan politik gimana? Ya, misalnya kedekatan kita sama pemerintah setempat, gitu ya. Demi apa? Demi menghadirkan sarkas, demi apa lagi yang lain. Tapi apa? Demi murid kita. Tidak ada kepentingan saya. Kepentingannya adalah kepentingan murid-murid saya. Gitu ya.
Jadi itu kalau sama aset politik. Jadi ini tidak cuma aset politik, semua aset sebetulnya kita harus uji. Lihat kebermanfaatan dampak pada murid. Coba ditarik garisnya. Sejauh mana itu mempengaruhi kepentingan murid, gitu ya. Nah, kalau itu berpengaruh cukup besar, ya harus lakukan. Tapi tidak semua sekolah punya aset ini, gitu ya. Tidak semua sekolah punya aset politik. Tapi semua sekolah pasti punya satu aset. Kalau semua aset nggak ada, pasti punya satu aset. Aset manusia. Nggak mungkin sekolah nggak ada manusianya. Ya, kalau sekolah nggak ada manusianya, hantu, sekolahnya hantu berarti. Ya, pasti sekolah ada manusianya. Nah, aset manusia itu yang dilihat tidak cuma latar belakang, sosial, ekonomi, sekolahnya, pendidikan, bukan itu. Tapi kontribusi, respons, ya, karakter baik, gitu. Ya, sikap, dukungan dari manusia-manusia ini. Ya, gitu. Itu dulu ya buat politik. Jadi hati-hati, perlu kita cek. Karena namanya juga aset. Aset itu berarti kita sudah memiliki. Ya kan? Namanya aset. Kalau saya bilang saya punya aset tanah, apa belum saya punya itu tanah? Kalau belum saya punya, berarti baru saya pengen punya aset tanah. Jadi sekolah belum tentu punya tujuh-tujuhnya. Tapi potensi bisa jadi. Ya, pengen gitu. Potensi ada, boleh jadi. Potensi kita punya aset politik, boleh jadi, bisa. Bisa jadi. Tapi tidak, saat ini kita belum tentu kita punya asetnya. Karena namanya aset. Ya, kalau aset itu kita sudah punya. Ya, sudah ada. Jadi jangan mengada-ada gitu. Nggak usah ngada-ngadain gitu. Ya, jadi kita perlu identifikasi. Ini dulu ya. Jadi kalau ya ada nanya sekolah nggak punya aset ini, nggak punya aset itu gitu, ya nggak usah sedih ya. Biasa aja. Namanya juga aset ya. Kalau aset itu berarti dimanfaatkan ya ketika ada. Kalau nggak ada ya sudah. Ya, cari cara yang lebih lebih terhormat gitu, lebih baik gitu ya. Cara yang lain. Manfaatkan maksimal aset manusianya gitu. Saya pernah bantu sekolah di Sumatera Selatan sana, tengah-tengah kebun karet. Ini nggak punya apa-apa kecuali 2 guru, kepala sekolah dan guru waktu itu, dan 10 muridnya. Nggak punya gedung, nggak punya tempat belajar. Mereka numpang di sekolah lain. Apa yang mereka lakukan? Manfaatkan aset manusianya lah. Anaknya ada 10, itu orang tuanya di mana saja, siapa saja, ya, akhirnya berkenalan, membangun relasi. Akhirnya dari orang tua ya bisa mengupayakan bersambung sama perusahaan orang tuanya gitu ya, dari 10 anak itu tadi. Akhirnya apa? Mengadakan satu kelas, bikin satu gedung kelas, sampai akhirnya punya sekolah ya Bapak. Jadi mikir memanfaatkan aset itu dari aset yang kita miliki. Bukan capek mikirin kita nggak punya ini, nggak punya itu. Nah itu deficit based thinking. Kalau aset based thinking, ya asetnya apa? Manfaatkan. Sebisanya. Sekuatnya. Gitu ya. Nah untuk memanfaatkan aset tentu saja kita harus punya tujuan, kan gitu. Ibu bapak punya aset, pasti ada tujuannya. Ibu bapak nabung misalnya, pasti ada tujuannya. Betul nggak? Kalau nggak ada tujuannya, bingung tuh manfaatinnya. Saya mau naik haji, langsung tuh bikin tabungan haji.
Saya pengen punya emas gitu, pasti terus mikir, ini saya gunakan emas ini untuk apa? Karena saya punya tujuan. Emas ini bisa saya ini nanti di masa depan buat anak saya kuliah. Jadi ada tujuan. Ya, akan lebih gampang ya. Aset itu akan lebih terpelihara ya ketika kita tahu tujuan kita apa. Jadi sebelum mikirin kita punya aset apa saja, kita pikirin kita punya tujuan apa, itu dulu penting. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita bingung. Ngelihat aset aja enggak. Tapi kalau begitu kita punya tujuan, pasti kelihatan aja itu aset. Oh, ini manusia, ini bisa diginiin. Kayak si sekolah yang nggak punya gedung tadi. Karena dia punya tujuan. Bangun sekolah, punya sekolah. Buat anak-anaknya, buat murid-murid ini. Akhirnya apa? Dia cari segala cara. Dia ngobrol dari aset manusia. Gitu ya, antar manusia saja dulu awalnya. Orang tua ngobrol sama-sama motong ini apa namanya? Bukan motong apa namanya? Piknik ya, piknik. Nah, kalau bahasa Sundanya apa tuh? Botram ya. Ya. Itu ya, ngobrol bareng hati-hati. Wah iya, wah saya kenal gini. Wah. Di action kan jadi. Gitu ya. Ini ya, mudah-mudahan bisa kita lihat. Nah, di sini ya saya mau minta Bapak ngelihat aset Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, terutama aset di diri Bapak Ibu ya. Coba cek, coba refleksi. Kekuatan apa saja yang ada di Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu peroleh lewat pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu kan udah di peran PP ya. Mungkin ada yang dari GP ya, sampai ke modul ini terutama. Coba lihat kekuatan-kekuatan tersebut. Coba ingat lagi, dulu saya nggak ini, tapi kemudian kekuatan saya ini terkuatkan di sini, gitu ya. Coba ingat itu. Ya. Lalu putuskan. Bapak Ibu ada di posisi nomor berapa sekarang? Coba lihat makhluk-makhluk ini, makhluk-makhluk. Sosok-sosok ini, gitu ya. Di sosok-sosok ini itu ada nomor-nomor, ada angka-angka. Ya, itu nama dia lah, si nomor 1, nomor 10 gitu ya. Nah, Bapak Ibu kira-kira cocok di nomor berapa itu? Setelah menelisik melihat keadaan Bapak Ibu, kekuatannya, sekarang saya ada di mana kira-kira? Ya. Gambar yang mana dari sosok tersebut yang bisa menggambarkan keadaan Bapak Ibu sekarang? Ya, silakan pilih angkanya, tulis di chat box. Oke, udah masuk ya, baru lihat saya. Nah, ya. Ada nomor 2. Nomor 2 Pak Hadiah. Pak Hadiah nomor 2. Apa membuat Bapak menempatkan diri di sosok tersebut ya, sedang memandu nomor 3? Oh iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya merasa di posisi 2 karena pada saat ini saya sedang membantu para CGP untuk mencapai tujuannya sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi saya mendapat tugas sebagai pembimbing, pendamping praktik untuk para CGP yang sedang dalam proses pembelajaran menjadi pemimpin pembelajaran. Itu saja Panginten Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Jadi itu ya gambarannya, karena saya lagi dukung nih supaya si CGP saya nomor 3 itu bisa manjat pohonnya gitu ya. Sip. Bu nomor 10 nih ada Bu Nani Mariani. Wah, lagi membentangkan tangan nyaman-nyaman di platform itu ya, di papan itu. Silakan Bu Nani Mariani. Baik. Sebentar. Baik Pak, terima kasih. Ini saya di posisi kelas 10 karena memang sudah berusaha untuk memanjat. Berarti sudah ada beberapa tahap yang sudah saya raih. Dan kemudian saya mencoba untuk ada rasa bahagia di situ,
ada rasa ingin mengajak orang lain di situ. Kemudian lagi ada beberapa tahapan yang harus saya raih ke atas. Itu mengapa saya mengambil posisi 10. Ya, jadi masih udah hampir tengah-tengah gitu ya, sudah cukup nyaman gitu. Tapi masih jadi akan manjat lagi nih, masih ada berapa. Ya. Baik. Ya. Nah, saya lihat di sini ada Pak Jamil, ini Muhammad Jamil pilih nomor 3 nih. Iya, Pak. Ya, kalau tadi Pak Hadia ngasih gambaran bahwa mendukung CGP-nya, Bapak menempatkan diri di nomor 3, apa yang Bapak pertimbangkan? Silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya memilih nomor 3 karena ya sebagai kepala sekolah baru ya Pak di sekolah, saya memimpikan sekolah yang didambakan oleh masyarakat. Jadi dengan mengikuti saya di sini di PP, cita-citanya ya dapat ilmu yang banyak, dapat korelasi yang banyak supaya impian saya mungkin di nomor 10 kayak Bu Nani, ya mungkin di nomor 20 kayak yang lain itu bisa tercapai. Ya, oke, itu ya berarti ini langkah awal lah paling tidak gitu ya. Saya belajar ini apalagi sebagai konteks Bapak tadi kepala sekolah baru ya. Sip, terima kasih Jamil. Nah, itu ada meluk pohon itu Bu Vina Oktaviana. Itu nomor 7 Ibu pilih. Ibu lagi meluk pohon itu. Lagi ngapain itu? Menurut Ibu? Iya Pak. Ibu menggambarkan. Jadi saya milih nomor 7 itu ya maksudnya saya dari mulai CGP 4 gitu sekarang menjadi PP sudah bisa naik di nomor 7, tetapi tetap saya harus memeluk pohon itu karena masih butuh pegangan gitu, backup dari senior gitu, dari para pembina gitu yang sudah lama gitu menjadi guru, mungkin seperti itu Pak. Tapi Ibu di situ kayaknya meraih nomor 6 itu, mau bantuin apa gimana Ibu? Oh iya benar, iya betul. Jadi sambil saya sudah ada di nomor 7 ya Pak ya, terus sambil saya tetap memegang atasan saya gitu, misalkan minta petua dari para senior, tapi saya juga tetap menggerakkan teman-teman, rekan-rekan sejawat, para guru seperti itu Pak. Itu berarti umpamanya ya. Sip, makasih. Pak Agus nih lagi duduk-duduk nih, Pak Agus Suryadi ya, nomor 11. Sama-sama Pak. Iya Bapak, siap. Lanjut. Sama dengan Pak tuh ya, Pak Wiharma ya, saya sebagai kepala sekolah baru juga Pak, juga sebagai PP. Mungkin saat ini saya sedang nyaman-nyamannya menjadi teman PP saya dan teman guru saya Pak, akan banyak ngobrol dengan CGP, banyak berdiskusi dengan teman-teman guru di sekolah. Itu aja Pak. Terima kasih. Itu ya gambarannya, jadi kayak lagi duduk peluk-pelukan gitu ya, berdampingan, lagi seneng-senengnya ya. Baik, makasih. Nah, di atasnya ini ada nomor 18 ini. Bu Tias Novi. Nomor 18 itu Pak Tias, Pak. Pak Tias. Oh, Bapak Tias Novi. Tias itu Bapak, mohon maaf. Saya nggak lihat. Iya Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk nomor 18, kenapa saya pilih nomor 18 itu yang pertama karena ya sama seperti teman yang tadi disampaikan, kebetulan sedang dipercaya untuk menjadi pemimpin sekolah Bapak. Jadi sekarang itu kita merasa sedang bersama-sama untuk memajukan sekolah, karena pas kebetulan untuk sekolah yang dipimpin itu sepertinya perlu banyak sentuhan-sentuhan, perubahan-perubahan gitu. Jadi yang saya rasakan sekarang itu kita sekarang sedang bersama-sama dengan para guru-guru lain, anak buah untuk bisa memajukan sekolah. Itu yang kita rasakan Bapak. Baik, ya, jadi Bapak di situ nomor 18 selain pegangan sama dahan itu, Bapak juga megangin teman-teman yang lagi gendong-gendongan gitu ya, 16-17 itu ya. Sip. Jadi posisinya Bapak ambil di 18. Ya, baik. Makasih Pak Tias. Menarik di atas Pak Tias itu ada nomor 21, Ibu Rahayu, pilih nomor 21. Saya pilih yang lain karena 2 sama 11 sudah. Ya, Ibu nomor 21 lagi duduk. Siap. Terima kasih Bapak juga ini.
Bapak juga. Nah, mohon maaf ya. Pak Rahayu ya, Bapak di situ pilih gambar 21 ya. 21 ini lagi tangan lagi terlipat ya, kelihatan ya. Lagi kesepian. Lagi jongkok nongkrong, mungkin melihat apa itu, silakan. Siap, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya banyak halnya. Tadi saya memilih nomor 2, nomor 11, dan nomor 21. Nomor 21 yang ditanyakan, hari ini saya lagi memantau, kebetulan di sekolah ada kegiatan panen karya proyek pelajar Pancasila. Saya melihat produk-produk yang diperlihatkan anak-anak dan Bapak Ibu guru lagi membimbing itu. Itu mungkinan Pak, dan sekaligus saya ada perasaan senang juga karena Bapak menggunakan hal yang sama seperti saya, ya. Jadi saya ngelihatnya senang juga gitu. Jadi ada teman, begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Rahayu ya. Ini saya dapat dari tim Jabar Masagi waktu itu ya. Aku bantu teman-teman Jabar Masagi. Itu saya dapat semuanya tuh Pak, yang baju hitam-hitam itu juga pangsi ya, baju pangsi, sendalnya saya dapat juga. Ya dari mereka, dari teman-teman. Sip. Baik, itu ya mungkin Bapak mewakili teman-teman yang lain ya. Gambar-gambar ini ya menggambarkan apa saja bisa kita maknai, dan ini bisa Bapak Ibu gunakan ya. Bapak Ibu gunakan, apalagi kalau kita kepala sekolah misalnya lagi rapat bingung mau ngomong apa ya, bawa aja gambar ini. Ya, kasih pertanyaan yang cocok ya buat Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, sekolah kita ini udah ada di posisi mana sih? Misalnya gitu ya. terkait sama IKN ya. Implementasi kurikulum merdeka misalnya gitu. Boleh aja ya. Bapak Ibu mendapatkan pandangan-pandangan cara-cara baru ya, karena metafora ini adalah cara memahami kan. Memahami keadaan kita. Jadi dipaksa untuk membuat metafora dengan gambar yang ada. Gitu. Bapak Ibu kalau cari gambar-gambar lain yang macam begini banyak di internet ya. Ketik aja blob tree, BLOB tree itu di atas kiri kan, ini pojok kiri. Pojok kiri atas itu ada tulisan blob tree, BLOB tree. Nah, itu gambarnya nggak cuma begini. Pohonnya nggak cuma begitu, orangnya nggak cuma begitu. Ya, jadi bisa macam-macam ya. Coba Bapak Ibu bisa manfaatkan, apalagi kita para pemimpin ya bisa manfaatkan dengan cara-cara begini, mereka dengan lebih nyaman mungkin ya menyampaikannya. Mungkin nggak enak kalau pakai kata-kata langsung, tapi dengan perumpamaan kita ngerti maksudnya ya gitu. Nah, di modul ini ada konsep-konsep ya, bagaimana kita melihat aset kekuatan yang ada di sekolah untuk apa? Untuk kita kelola sehingga bisa dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan. Ya. Nah, bagaimana juga kita merancang tadi yang saya bilang ya, merancang potensi-potensi yang kita miliki ya, dengan berpikir bahwa itu semua bisa kita kembangkan ya. Kita berpikir bahwa selama kita tahu kita tujuannya apa, selama kita tahu kita mau kemana, sisanya akan jalan. Menyesuaikan. Ini, jadi penting ya. Nah, yang nomor 3 itu yang paling penting. Jadi paling penting adalah sikap aktif, ya, terutama proaktif bahkan. Ya. Terbuka, kritis, kreatif untuk mengelola sumber daya ini. Karena pengelolaan sumber daya itu butuh hal tersebut ya sekaligus. Kalau nggak aktif nggak bakal bisa. Kalau nggak terbuka, apalagi nggak bakal lihat itu manfaat dari aset yang kita miliki. Ya, apalagi ngelihat tujuan ya, belum tentu. Kritis nggak mungkin. Kalau cuma kritis doang, ngeritik melulu. Makanya kritis dan kreatif. Karena dengan kritis kita bisa tahu harus create apa. Itu kan kreatif kan dari kata create ya, dari kata membuat. Jadi kita kreatif. Ya. Nah, ini fase-fasenya. Di modul ini, di akhir nanti Bapak akan nemani, ya, habis elaborasi pemahaman sama instruktur,
menemani teman-teman membuat apa namanya aksi nyata ya. Aksi nyatanya membuat bagja ya, membuat rencana eksekusi ya, bagaimana memanfaatkan aset demi tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Mereka sudah menetapkan ya, tapi kalau belum ya mereka harus tetapkan di situ. Jadi poin bimbingan Bapak Ibu, poin pendampingan Bapak Ibu nanti di modul 32, mungkin nanti gabung sama modul 33 ya kalau nggak salah, itu ke sana. Ya biasanya kalau 32 ini sudah di level, kalau kita guru levelnya kelas berarti. Kalau kita sekolah levelnya di dalam sekolah misalnya gitu. Ya, dan seterusnya. Ya, oke. Ini uji kedua, bukan uji lah ya. Kegiatan kedua di sini saya minta Bapak Ibu membayangkan dulu. Nanti akan muncul pernyataan di tempat kosong ini di bawah. Nah, membaca pernyataan tersebut, Bapak Ibu pikirkan pernyataan tersebut, sampaikan ya dalam bentuk 3 kata maksimal. Jadi nggak usah panjang-panjang ya. Kalau frasa boleh lah aja, frasa kan bisa 4 gitu ya. Bisa jadi apa dan apa gitu ya, boleh. Ya, tapi jangan panjang-panjang. Juga jangan 1 kata, jangan pendek-pendek karena tidak terelaborasi ya. Jadi butuh 3 kata. Ya. Tapi caranya diketik dulu. Ya, diketik dulu. Tek, jawabannya diketik, jangan di enter. Nah, biasanya yang jago nih yang enter nih langsung. Jago ngetik, otomatis tuh kelingking langsung pencet enter. Ya, biasanya yang udah jago nih. Ya, jadi tolong perhatikan yang sudah jago, tolong tahan kelingkingnya biar nggak kena enter. Ya, kita coba ya, kita latihan dulu lah. Kita latihan. Iya bagus ya, refleks biasanya. Nah, kita latihan ya, nahan refleks itu. Latihan. Saya pernyataannya apa ya? Oke. Makanan yang jadi favorit Bapak Ibu sekalian. Ya, ketik dulu. Makanan favorit Bapak Ibu. Ketik dulu. Jangan enter, ketik dulu. Ya, nanti dalam ini nanti saya akan hitung mundur. Bapak Ibu setelah saya bilang enter baru enter. Ya, siap? 5, 4, 3, 2, enter. Nah, ya, gitu. Nah, baru ya. Nah, ya. Nah, jadi tujuannya adalah Bapak Ibu bisa menjawabnya secara pribadi, ya, dan tidak tahu teman-teman jawab apa. Gitu ya. Jadi nanti bisa tahu, oh jawaban saya ternyata sama nih sama di sini ya. Gak taunya ada juga yang suka nasi goreng kayak saya gitu. Nah, ada juga yang suka bakso kayak saya nih. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, wah ada Pak Dedeh apa Bu Dedeh nih. Suka buah matoak. Wah, gitu. Ya. Gitu. Gitu ya? Jelas ya caranya ya? Sip, kita coba ya. Kita coba. Kita mulai. Iya, 3 kata. 3 kata atau frasa ya, boleh kata, boleh frasa. Frasa itu kan satu kesatuan ya. Oke. Bagaimanakah kondisi pendidikan di daerah Ibu Bapak masing-masing saat ini? Jangan di enter dulu ya, saya kasih waktu nih. Ya. Bagaimanakah kondisi pendidikan di daerah Ibu Bapak masing-masing saat ini? Jangan enter. Tunggu dulu. Ya, masih ada waktu. Di 30 detik.
10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, enter. Sudah mulai transformasi, oke. Baik, membaik, padat, baik sekali, bersemangat, penuh inovasi, menurun, oke. Baru satu kata tuh Pak. Mekar tak berkembang, oke. Ada mekar tak berkembang ini gitu. Penunjuk pendidikan transformatif, oke. Sudah mulai berkembang, berjalan agak lambat, ya. Sudah mulai membaik, oke. Normal, sangat baik. Cukup memprihatinkan, problematik, ya, oke. Jalan lancar, stabil, ya, baik, aman, nyaman, indah, bersih, ya. Belum sepenuhnya pihak pada murid, oke. On the track, oke. Aman, nyaman, terstruktur, ya. Sudah ada peningkatan mulai bergerak, oke. Berusaha berkembang maju, oke. Perlu perbaikan lagi, ya. Oke, sip. Berproses dari kemunduran COVID, oke. Masih butuh banyak teman, ya. Sip. Nah, Bapak Ibu coba manjat sedikit ke atas. Lihat kira-kira kecenderungan jawabannya lebih banyak negatif, lebih banyak positif, atau netral. Coba ya kita lihat ya. Lebih banyak mana? Oh, netral juga banyak ya. Oke. Gimana? Kalau saya lihat nih hampir mirip-mirip nih. 30, 20, 50 mungkin. Netralnya juga banyak nih. 30, 30, 40 lah. Ya. Yang negatif 30, yang netral 30, yang positif masih lebih banyak sedikit, 40. Sepakat? Ya, positif lebih banyak ya, benar ya. Jadi tadi hitungan saya benar ya, kira-kira itu. Jadi tapi nggak banyak-banyak amat ya, nggak dominan ya. Jadi 40, 30, 30 lah ya. 30, 30. Jadi yang positif 40, negatif dan netral 30, 30. Sip, jadi 100%. Baik ya. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa pelajari dari sini terkait tadi? Berpikir berbasis aset. Asset based thinking. Nah, coba dari kegiatan ini. Silakan, ada boleh angkat tangan? Dia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pada dasarnya kita mempunyai aset berdasarkan apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan itu adalah merupakan transformasi dari apa yang kita alami sehari-hari, Pak. Menurut saya mengetik kondisi pendidikan kita saat ini menurun. Kenapa? Karena banyak kasus dunia pendidikan yang tidak terselesaikan dengan baik. Contoh kasus yang terakhir adalah ada guru yang menyuruh sholat kemudian dilaporkan ke polisi oleh orang tuanya. Hal itu membuat beban mental para guru menurun, Pak. Jadi kami serba salah, apakah pendidikan ini perlu direvisi atau bagaimana, sehingga banyak sekali guru yang berpikir, biarin, cuek, apa adanya. Sehingga pada akhirnya proses pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pada akhirnya, hasil akhirnya adalah anak tidak mengalami perkembangan baik dari segi ilmu, akhlak, maupun attitude terhadap gurunya.
Itu Pak Pangintan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, baik. Ya, itu menurut Bapak ya, karena ada yang menurut yang lain. Jadi, ini tadi kita lagi ngomong tentang asset based thinking, yang berpikir berbasis aset, berpikir berbasis kekuatan, berpikir berbasis apa yang kita sudah baik lakukan, gitu ya. Nah itu tadi dari Pak Adia ya, beliau sudah melihat karena kita disusun dari pengalaman kita. Ya, makanya kenapa kita di dunia pendidikan terutama di guru penggerak ya, dorongannya itu ke berpikir berbasis aset. Kalau berpikir berbasis defisit, berbasis negatif itu nggak usah mikir, ya, pasti datang. Makanya kita perlu membiasakan berpikir berbasis kekuatan apa yang kita punya. Jadi kita nggak mikir yang fakta yang disampaikan Pak Hadia, ya itu yang negatif-negatif, banyak juga yang negatif-negatif. Ya. Tapi yang positif juga bukan berarti nggak ada, banyak juga yang positif-positif. Yang kebetulan masuk berita dan menarik buat teman-teman konsumsi di media adalah yang negatif. Ya. Bad news is good news, itu di media. Makanya nggak pernah kita ngelihat atau jarang sekali kita ngelihat hal-hal baik itu masuk berita. Nah ini yang mau kita dorong. Hal-hal baik itulah yang masuk ke berita atau paling tidak di kepala kita, gitu ya. Makanya kita belajar asset based thinking, gitu ya. Ini. Nah Bu Endah gimana kalau Bu Endah? Baik, kalau menurut saya, jika kita terus berpikir berdasarkan masalah atau kekurangan, itu justru akan melemahkan semangat. Gitu. Makanya kenapa saya menuliskan bahwa sudah bagus transformasi pendidikan khususnya dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah saya, karena sekolah saya merupakan sekolah penggerak angkatan pertama, Bapak. Terasa sekali bagaimana penggunaan pendekatan inquiry ini mampu menyemangati kita, di mana kita mengoptimalkan berbagai aset yang kita punya untuk meminimalisir permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi. Mungkin itu saja, Pak. Ya, betul ya. Jadi mendorong kita ya, mendorong. Jadi Bu Endah itu memutuskan untuk mengambil jawaban ini. Bukan berarti, wah 100% semuanya udah baik. Bukan berarti begitu gitu ya. Kita tahu ada yang nggak baik juga, gitu. Ada yang belum jalan juga mungkin ya. Tapi kita memilih untuk menguatkan apa yang sudah kuat kita. Ya, supaya apa? Supaya semangat. Gitu. Ya, supaya kita jalan lagi, jalan terus, ya, maju terus. Gitu ya. Jadi bukan anti problem ya, enggak. Kita bukan anti masalah, ya. Kita tahu ada masalah, cuman kita fokus ke kekuatan kita sehingga masalah kadang-kadang nggak relevan. Mencapai tujuan dengan menyelesaikan masalah demi masalah belum tentu jalannya. Yang penting tujuannya kuat, ya. Kita cari jalan untuk sampai ke tujuan itu. Jadi belum tentu semua masalah harus diselesaikan dulu. Enggak. Masalah yang relevan dengan tujuan kita harus kita selesaikan. Tapi kalau nggak relevan, ngapain? Makanya kita perlu punya visi dulu, punya tujuan dulu. Sehingga efisien gitu energi kita. Dan pekerjaan besarnya adalah memanfaatkan tadi aset. Apa yang kita sudah miliki. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita. Ya, karena akan lebih cepat tuh. Kan kita nggak belajar hal baru. Karena ini udah kuat kita. Ya, kita bisa lebih cepat. Gampangnya kayak kita main bola gitu ya, di tim gitu. Ya daripada saya minta si anak ini belajar lagi dribbling bola, karena dia dribbling bolanya atau menggocek bolanya susah gitu ya. Mendingan saya kuatkan dia yang dia sudah kuat. Dia operannya itu tepat melulu. Ya saya nguatin dia supaya apa? Supaya makin hari operannya nggak meleset lagi. Tidak mungkin anak ini kalau ngoper meleset. Yang penting saya kuatkan di latihannya ke sana. Bukan latihan giring bola. Karena itu kelemahan dia.
Tapi gimana nangkap bola, oper lagi dan tepat operannya. Nah, gitu ya. Itu akan lebih bermanfaat buat timnya. Lebih bermanfaat buat mencapai tujuan. Lebih bermanfaat untuk mencetak gol. Itu ngelihatnya. Karena lebih mudah kalau itu kekuatan kita. Dan lebih suasana hati juga senang, ya. Suasana hati juga senang. Kita nggak stres. Penting ya dalam melakukan perubahan, membawakan perubahan. Kalau dilakukan dengan benar, pasti happy. Pasti. Karena kita tahu ini demi apa. Karena kita tahu ini kita memanfaatkan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang kita kuat. Gitu ya. Terima kasih Bu Eda. Pak Nur Abdul. Halo, suara saya terdengar Pak? Aman Pak, suara keras. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Abdul Arif dari Kabupaten Indramayu, instansi dari UPTDS Neraca Mulia. Dari jawaban yang saya berikan, karena tadi pertanyaannya kondisi pendidikan di daerah Ibu Bapak masing-masing saat ini, sehingga saya mungkin secara umum menyatakan kondisinya itu sedang berkembang. Karena masih banyak persepsi-persepsi lama yang masih diterapkan. Ya. Nah, kalau melihat kondisi di sekolah saya, artinya jika memang melihat berbasis aset, urutan sekolah saya itu mungkin yang terbelakang dari satu kecamatan itu awalnya seperti itu. Nah, tetapi ketika melihat aset yang ada, akhirnya sudah bisa dimaksimalkan. Namun kalau misalnya saya sudah mengatakan maju, barangkali terlalu tinggi gitu seperti yang jelas bahwa karena salah satu adalah transformatif, ada perubahan gitu seperti itu. Makanya maka menyebutnya saya ya sudah berkembang gitu. Terima kasih Pak. Apa-apa Pak ya, Bapak kan netral kan posisinya berarti kan. Kayak tadi saya bilang netral juga ya nggak apa-apa. Karena kan gini, dalam dunia pendidikan tuh yang penting kita ngelihat faktanya aja. Ya, melihat fakta itu penting ya. Dan memperlakukan itu sebagai fakta. Ya, kadang-kadang fakta itu kita lihat terus kita baper gitu. Ya. Melihat fakta itu ya fakta gitu, itu kejadian. Mau kita suka apa nggak suka, mau kita sedih apa kita nggak sedih, tetap itu terjadi dan itu faktanya. Ya, jadi gimana kita menyikapi fakta itu yang lebih penting. Gitu. Jadi kalau di dunia pendidikan, ya terutama kita ini, ya lihat fakta sebagai fakta. Jadi kita bebas sama yang tadi itu. Jadi kita bisa berpikir yang objektif. Ya. Sikap kita melihat fakta itu harus objektif. Ya. Kita tidak mendukung, kita juga tidak berlawanan. Tapi kita lihat fakta sebagai fakta. Ini kejadian. Apa yang menarik dari kejadian ini? Apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari kejadian itu? Berikutnya. Fakta itu ya itu terjadi. Suka atau tidak, itu perspektif orang. Seperti tadi persoalannya Pak Hadia. Ya, dia nyuruh anak sholat. Ya, buat menurut saya, ya gitu ya. Menurut saya itu baik. Saya sebagai gurunya minta dia sholat. Orang tuanya enggak. Itu persoalan perspektif. Tapi faktanya apa? Faktanya saya minta si anak ini sholat. Konteksnya saya nggak tahu. Tapi faktanya yang terjadi itu. Jadi itu faktanya, kemudian dilihat dengan dua sudut. Nah itu persoalan lain, itu persoalan berikutnya. Kita lihat di faktanya aja, gimana cara dia merintahkan sholatnya, gimana anak merespon ketika si bapak ini nyuruh dia sholat, itu fakta, itu kejadian. Ya, lihat kejadiannya, lihat faktanya. Ya, tanpa macam-macam, jadi kita subjektif. Karena yang berikutnya itu baru perspektif, itu tesis, itu bisa diperdebatkan. Ya, jadi dalam dunia pendidikan penting kita ngelihatnya clear. Gitu. Ya, penting kita ngelihatnya clear, ya, jernih, ya, bijaksana. Ya.
Jangan nggak usah terbawa macam-macam dulu. Lihat aja dulu faktanya sebagai fakta. Faktanya ada nggak aset di sekolah? Jadi nggak usah mengada-ada. Ya. Sip, Pak siapa nih? Yogi. Yoga Suara Indra. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Tadi saya memilih netral Pak, karena posisinya saya sebagai kepala sekolah baru di daerah yang baru Pak. Saya sama sekali tadinya tidak mengetahui kondisi awalnya seperti apa di sini gitu. Tapi sudah ada beberapa perbaikan yang coba dilakukan. Nah, dan saya tentu tidak merasa bahwa itu sebuah prestasi karena saya belum tahu kondisi awalnya dulu Pak gitu. Makanya saya tadi netral. Yang kedua, menanggapi yang kondisi yang sekarang, sebenarnya kejadian-kejadian yang terjadi seperti perundungan, kasus perundungan dan kasus yang lain itu dulu itu sering hal itu terjadi gitu Pak. Dan itu bukan sebuah rahasia lagi. Ketika anak di satu sekolah berantem dengan anak sekolah lain, itu bukan sebuah hal yang bukan sebuah hal yang baru sebenarnya. Yang barunya itu adalah ketika hal tersebut diekspos ke media sosial dan menjadi sebuah pemberitaan yang viral, yang viral gitu Pak. Nah, tinggal kita bagaimana mensikapi hal tersebut saja. Tinggal kita mengajarkan kepada siswa kita, tinggal kita menyentuh hati dari anak-anak kita, murid-murid kita untuk saling menyayangi, bukan hanya dengan teman di sekolah tapi juga teman di sekolah lain gitu Pak. Kalau misalkan hal itu sudah kita terapkan kepada anak-anak dan itu terjadi di semua sekolah, insya Allah kejadian tersebut tidak akan terjadi. Pun ketika halnya bermain bola, ada yang kalah, itu nggak akan ribut. Kalau dulu kan biasanya kalau rurugan main bola datang ke satu sekolah kalah rame gitu kan, ribut. Tapi bagaimana kita tinggal mengajarkan kepada anak bahwa kita ini sama, kita ini satu keluarga, kita ini satu ikatan, walaupun berbeda sekolah, kita adalah siswa gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Iya. Baik ya, benar ya. Jadi kalau dari Pak Yogi, itu fakta bahwa tawuran udah terjadi dari dulu. Fakta, ya tawuran terjadi dari dulu. Fakta bahwa sekarang tawuran kalau terjadi jadi viral, fakta. Sekarang gimana kita nyikapinnya? Gimana kita ngobrol sama anak-anaknya? Karena yang penting adalah di situ. Menuntun itu bukan cuma ngasih nasihat. Menuntun itu tidak cuma kasih kata-kata. Menuntun kata Ki Hajar Dewantara, teladan, ya. Ing Madyo mangun karso, karso itu niat, ya. Jadi Ki Hajar itu udah dari level niat ngajarin anak-anak, ya, nuntun anak-anak. Karena mangun karso dari tengah, ya, bersama mereka, di tengah-tengah mereka, apa yang kita bangun? Niat, tujuan, karso, keinginan. Jadi sebelum jadi perbuatan, gitu ya, sudah kita tuntun, sudah kita ngajak ngobrol bareng-bareng di tengah-tengah mereka. Makanya ing ngarso, teladan, ing madyo, niat, ya, kemudian kasih ruangnya, tuturi. Ketika kita tuturi, berarti kan ada yang di depan. Siapa itu? Murid. Kita kasih ruangnya untuk mereka melatih, ya, kemampuan-kemampuan yang kita inginkan. Gimana tadi kalau Pak Yogi bilang kasih sayang segala macam, melihat semua orang sama, ya kerjasama segala macam. Gimana? Ya kasih ruangnya. Belajar sama-sama. Berbeda, nggak apa-apa. Yang penting apa? Gimana kita menyikapi perbedaannya? Perbedaan apa? Perbedaan macam-macam pendapat, segala macam cara bicara. Kalau kita nggak kasih ruangnya untuk itu, kapan mereka belajarnya? Terutama buat sekolah-sekolah ini, ketika kita lihat perbedaan gitu ya, sekolah-sekolah yang homogen. Kita sekolah negeri, tapi kita homogen. Gimana kita belajar perbedaan?
Dari TK sampai SMA nggak pernah kita belajar perbedaan, karena saya sekolahnya homogen. Semua teman saya sama. Kaget nanti di kuliah. Rupa-rupa manusia ketemu di sana. Kaget nanti di kerjaan. Macam-macam jenis manusia yang punya pandangan hidup berbeda-beda ada di sana. Kaget. Nggak bisa belajar. Nah, makanya kita harus belajar gitu. Hadirkan. Makanya penting di sini ya, terutama bangun suasananya ya, untuk apa? Untuk mereka lebih awas gitu. Terhadap apa? Terhadap sikap dirinya. Ini itu yang penting kan. Dalam Ki Hajar Dewantara apa? Menuntun apa? Menuntun lakunya. Walaupun ini anak pemarah, tapi karena dia tertuntun lakunya, ketika dia marah, dia bisa kelola. Marah atau pemarah itu mungkin sikap bawaan dia dari orok. Tapi tindakannya itu belajar. Gimana ngelola marah ya? Kalau saya marah harus ngapain ya? Kalau saya marah atau sama orang, saya meresponnya dengan baik gimana ya? Itu kan belajar. Nah, ruang-ruang belajar kayak gitu, kapan dihadirkan di sekolah? Itu yang lebih penting. Mengedepankan apa? Aset. Bisa belajar dari mana, sama siapa, kayak gimana, itu aset. Gitu ya. Sip, Bu Tanti Haryani. Iya, maaf Pak, tadi terpental mati lampu. Baik, ini saya mencoba untuk berpikir aset di sekolah saya ya Pak. Kebetulan sekolah saya ini berada di lingkungan padat penduduk, di mana namanya TK harus banyak bergerak. Sementara lingkungan tidak mendukung. Apalagi kalau kita mau kegiatan fisik itu untuk mencari lapangan itu sangat susah. Ya. Juga di dekat sekolah dialiri sungai, yang sungai itu ketika Halo? Ya. Bentar lagi, jangan-jangan. Kebiasaan masyarakat itu sangat mengganggu. Cuma ketika saya mencoba untuk berpikir aset, kenapa tidak kita berpikir bahwa ketika itu suatu kekurangan kita jadikan menjadi kelebihan. Jadi kita masuk itu ke dalam karakter sekolah kita, kemudian kita tuangkan dalam capaian pembelajaran dan kita turunkan kepada tujuan pembelajaran, sehingga pembelajarannya itu masuk berkaitan dengan sungai yang di sana anak kita masukkan ke dalam visinya, yaitu peduli lingkungan. Di mana peduli lingkungan ini kita masukkan cara membuang sampah yang baik kepada anak-anak, sehingga masyarakat yang anaknya sekolah di kita tahu tentang SOP-nya lah membuang sampah itu seperti apa. Paling tidak itu akan mempengaruhi masyarakat di situ, sehingga kekurangan yang tadi bisa jadi kita berpikir sebuah kenegatifan berubah menjadi hal yang positif. Nah, sehingga di dalam P5 pun kita berencana untuk membuat ekoenzim dan kompos pemanfaatan sampah keluarga. Begitu Pak, terima kasih. Baik, ya itu contoh baik ya dari Bu Tanti ya, bahwa keadaan, situasi, lingkungan di mana kita berada, ya mau tidak mau ya kita bisa pandang itu sebagai aset atau sebagai masalah. Dan Bu Tanti memilihnya untuk melihat itu sebagai aset. Menarik ya, sudut pandangnya. Nah ini kita bisa duplikasi, kita bisa adaptasi dengan konteks kita masing-masing. Misalnya kita lihat di dekat kita ada tempat pembuangan sampah umum gitu. Kita mikir itu negatif. Kalau kita memilihnya itu negatif. Tapi kalau kita memikirkan itu sebagai aset, kita bisa berkreasi ya, memanfaatkan hal tersebut sebagai alat untuk mencapai ya, untuk anak-anak mencapai tujuan-tujuan pembelajarannya seperti Bu Tanti sampaikan tadi. Ini luar biasa. Buat saya apresiasi ya kreasinya teman-teman ya, apalagi dimasukkan ke profil pelajar P5 gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berarti P5 itu adalah menguatkan profil pelajar Pancasilanya.
lihat profil pelajar Pancasilanya apa, elemen subelemen yang dikedepankan dalam proyek tersebut apa, itulah yang dikuatkan. Ya, bukan cuman produknya. Ya, jadi nanti coba cek apa anak-anak cuman belajar bikin produk. Jadi kalau itu yang dilakukan berarti nggak boleh gagal bikin produknya. Tapi kalau yang diminta sama negara ya, adalah penguatan profil pelajar Pancasilanya. Gagal atau tidak, berhasil atau tidak, mereka belajar profilnya. Belajar menjadi manusia seperti yang ada dalam dimensi elemen-elemen tersebut. Itu dorongannya ya. Jadi ke sana ya manfaatnya untuk belajar P5. Sip. Pak Ayi, tadi Pak Ayi mental kayaknya tadi ya. Hilang tahu-tahu tangannya. Pak Ayi duluan, silakan. Nah, mungkin kameranya boleh matikan aja Pak Ayi daripada nggak stabil. Kameranya boleh matikan aja Pak, biar nanti nggak putus, sayang. Suaranya aman, kameranya matiin aja. Nah, lanjut, silakan. Ya, silakan. Pasti, ya pasti. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, makasih Pak Ayi ya. Yang penting di awal adalah memandang suatu kejadian, lihat faktanya dulu, ya, melihat keadaannya dulu, melihat apa yang terjadi, ya, karena dari situ baru kemudian kita bisa mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan kemudian, apa yang harus kita lakukan berikutnya. Karena kalau tidak, ya nanti jadi asumsi dan salah paham, gitu ya. Makanya dalam konteks yang tadi lihat keadaannya, ya, faktanya apa yang terjadi, bagaimana cara ngasih perintahnya, bagaimana respon si anaknya, dan itu yang harus kita telisik, yang harus kita lihat. Kok, ya, apa yang membuat kemudian orang tuanya jadi marah sama si guru ini? Nah, itu kan harus dilihat, gitu. Ya, karena pasti ada apanya nih, kok disuruh anaknya, ada guru nyuruh anaknya sholat kok dimarahin. Itu aja buat saya penasaran, gitu kan ya. Jadi harus cek faktanya, gimana cara ngajak apa nyuruh nyolatnya, suruh sholatnya gitu. Nah itu yang harus kita lihat adalah faktanya apa. Ya, kalau ada persoalan, ya jangan lihat perdebatannya, jangan lihat belakangnya, tapi lihat depannya. Apa yang terjadi sih? Terjadinya gimana? Keadaannya seperti apa? Baru dari situ kita bisa pahami. Ya, karena pekerjaan yang paling berat buat pendidik, terutama pemimpin, ya, adalah memahami, bukan menghakimi.
Harus lebih banyak upaya untuk memahami, bukan menghakimi. Menghakimi itu gampang, tapi memahami ya, itu butuh lebih banyak keterampilan. Jadi buat pendidik, apalagi pemimpin, ya, upayakan belajar memahami. Apa yang membuat dia melakukan hal tersebut, itu lebih penting daripada saya menghakimi, kamu salah, kamu benar, kamu begini, kamu begitu, enggak. Ya kayak si orang tua tadi, orang tuanya jadi begitu, apa yang membuat orang tua melaporkannya ke polisi? Apa nih? Nah itu yang harusnya lebih menarik, proses memahami hal tersebut. Yang kita lihat kan dari belakang aja, ini ada orang tua ingin ngelaporin ke polisi, ya terus kita berasumsi, wah ini orang tuanya gimana sih, kan gitu ya. Padahal mungkin faktanya nggak begitu. Nah itu jadi kita perlu penting lihat faktanya apa sih, yang terjadi gimana sih, di semua situasi ya, tidak cuma ini tadi. Jadi jernih gitu pemimpin ngelihatnya, apalagi pendidik yang pemimpin itu harus jernih ngelihatnya. Fakta is fakta. That's what happened. Gitu. Itu udah terjadi, udah kejadian. Ya nggak usah baper, udah ini terjadinya gini. Oh tapi kan gini ya, sebentar Pak kejadiannya tuh begini. So apa yang kita bisa lakukan? Yang gitu. Lihat faktanya aja. Dan itu yang paling susah tuh, memahami. Ya. Memahami keadaan kan lebih susah daripada menghakimi. Ini ya, Cep Burini Susilawati. Wah, mohon maaf, tangannya pegel ya. Boleh mic-nya. Nah, hilang. Burini. Halo. Wah, mana beliau? Lah, mental. Aduh. Oke, lanjut. Silakan. Ada lagi? Eli Latifah. Oh iya Pak, maaf Pak. Pak, Bu Rini dulu ya. Bu Eli, Bu Rini ya. Yes, maaf. Bu Rini udah balik. Silakan, Bu Rini. Ya, terima kasih Pak. Tadi saya menuliskan tentang berusaha untuk berkembang. Nah Pak, kenapa saya menuliskan hal tersebut? Itu didasarkan kepada fakta-fakta yang ada di sekolah saya sekarang. Nah Pak, perlu diketahui ketika saya datang di sekolah yang baru, hal pertama yang saya lakukan karena sekarang saya diangkat menjadi kepala sekolah, yaitu faktanya di sekolah saya itu termasuk daerah yang jauh Pak ya, terpencil, bahkan itu tidak ada perumahan, itu di lingkungan kebun ya, di lingkungan kebun. Nah Pak, ketika saya menganalisis tentang aset-aset yang saya miliki, tentu yang saya punya hanya aset dari manusia. Ya, yang terutama yaitu guru muda-muda, alhamdulillah ya, cuma meskipun hanya 3 dan murid 67. Nah Pak, ketika itu saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru, itu faktanya sekolah saya itu jarang atau tidak pernah mengirimkan kalau ada perlombaan-perlombaan, baik itu tingkat kecamatan apalagi tingkat kabupaten ya Pak. Dilihat secara fisik, aset fisik itu terus terang Pak rusak. Pertama saya ke sini rusak. Kemudian tentu saja kalau aset sosial, alhamdulillah sini ada madrasah, dan itu menjadi salah satu ya aset yang saya gunakan. Nah Pak, karena saya mempunyai tujuan, tentu saja saya berkoordinasi dengan rekan-rekan. Karena mereka memandang, Bu, tidak mungkinlah dari dulu juga kita tidak mengirimkan dengan alasan yaitu finansial. Karena murid itu hanya 67. Pak, karena keinginan yang kuat, karena terus terang saya datang dari sekolah yang termasuk di kecamatan saya itu dulu favorit ya, berprestasi, dan saya percaya bahwa pengembangan itu berbasis aset itu
benar gitu yang apa yang saya lakukan. Nah, ketika itu Pak, saya berkoordinasi dengan komite, terutama di sini komite yaitu sebagai pegawai kebun. Saya merubah hal tersebut. Saya memberikan semangat dan membuktikan kepada rekan-rekan meskipun kita sangat kurang sekali, tapi modal manusia itu sangat penting. Itu yang utama. Akses sosial yang kita miliki, gunakanlah yang ada. Nah, ketika itu Pak, saya berinisiatif mendekati pegawai kebun dan meminjam truk gitu ya, meminjam truk dan meminta komitmen semua untuk mencapai tujuan yang tadinya itu tidak mungkin. Nah, kebetulan itu ada alhamdulillah ketika pendekatan itu dikasih, itu kan lumayan Pak ya. Karena jaraknya 25 kilo lah, hampir 30 ke tempat kecamatan itu. Nah, alhamdulillah dengan kerjasama, dengan modal sosial, apalagi modal manusianya, kami berangkat membawa anak-anak pertama kali dan pulang membawa kemenangan dengan 7 piala. Nah, itu sesuatu yang sangat mengharukan karena terus terang karena kami tidak mempunyai ruang guru, jadi ruang kelas ada yang disimpan itu piala pertama di sekolah saya dan itu membuktikan bahwa berbasis aset itu benar-benar sangat penting. Dan sekarang guru-guru itu semakin bersemangat, apalagi meskipun hanya 3, tapi luar biasa Pak, karena hasilnya sudah ada. Mungkin itu Pak. Baik, ya luar biasa. Ini contoh nyata ya Bapak Ibu ya. Orang-orang susah-susah bikin video contoh nih, contoh nyata Bu Rini mempraktikannya langsung menggunakan aset best thinking ini ya di sebuah sekolah yang gurunya cuma 3, muridnya cuma 60, nggak pernah ikut lomba, ya, dan akhirnya pulang bawa piala. Ya, bukan pialanya yang saya kasih ini ya, bukan piala, ya, tapi belajarnya, prosesnya sampai dapat piala. Ya, itu jauh lebih berbuah hasil gitu ya, lebih bermanfaat, pelajarannya lebih banyak dibanding piala. Iyalah kita bangga kita dapat piala pertama di sekolah ini ya, buat sekolah ini ya, tapi anak-anak dan ibu bapak sekalian di situ yang ngambil manfaatnya dan dampaknya paling banyak harusnya, karena ini belajarnya nggak gampang ya. Beranjak dari berpikir yang, aduh saya nggak punya ini, murid-murid saya nggak bisa itu, terus kemudian menghadirkan semua yang bisa ya, memungkinkan semuanya demi ya tujuan tadi ya, itu adalah belajarnya. Ya, terima kasih Bu Rini sudah menyampaikan ini dengan baik ya, melakukan itu dengan baik ya, sampaikan salam ke 3 guru Ibu. Iya, Pak. Salam hangat, salam hormat, ya, luar biasa, tetap semangat. Ya, ke anak-anak Ibu yang 60 itu juga. Ya. Terima kasih ya, sip. Lanjut Ibu Eli berarti tadi, habis ini kan tadi Bu Rini, Bu Eli gitu. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Eli Latifah, saya sebagai Kepala Sekolah di SDN 2 Cigeru, Kabupaten Garut. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa kita memandang sesuatu itu harus memahami ya Bapak, harus ada proses memahami. Nah, saya juga dapat ilmu yang sangat banyak dari pendidikan guru penggerak angkatan 1 bahwa di dalam memandang seseorang itu harus dilihat sisi positifnya. Nah, ini saya lakukan ketika saya diangkat sebagai kepala sekolah dari setahun kemarin, dari bulan Juli ya Pak ya. Ketika saya terjun langsung sebagai kepala sekolah, saya kan banyak terlebih dahulu saya menganalisis guru-guru yang ada di sekolah tersebut, dan banyak guru yang mengatakan bahwa si A, si B begini, si C begini, dan si D begini. Akan tetapi saya percaya bahwa setiap orang itu pasti memiliki sisi positifnya, dan saya memandang dan menggunakan sisi positif itu untuk diberdayakan sehingga guru tersebut bisa berdaya, dan alhamdulillah dapat diberdayakan menjadi sesuai apa yang di kompetensi yang dimilikinya. Begitu Pak mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya.
Jadi melihat sisi dan ini jauh menantang ya, lebih menantang daripada ngelihat negatif. Ngelihat negatif itu kan gampang. Ibu Bapak kalau disuruh nyebutin apa sih kelebihan Ibu Bapak, saya kasih 5 menit juga nggak cukup. Saya begitu bilang Ibu tuh kelemahannya apa sih, kekurangannya apa sih? Wah itu daftarnya 3 buku. Ya, manusia itu gampang sekali ngelihat kekurangan, tapi susah sekali ngelihat kelebihan. Dirinya terutama. Gitu. Kalau ngelihat kelebihan orang lain sering. Ya. Dan ketidakadilannya adalah kita melihat kelebihan orang lain dan membandingkannya sama kekurangannya kita. Itu nggak adil sama sekali. Wow, iya dia tuh begini, saya kan orang gini. Nah, Ibu Bapak tuh barusan tidak adil pada diri Ibu Bapak. Itu kelebihan dia dan Anda membandingkannya dengan kekurangan Anda. Ya, itu kan nggak adil. Ya. Jadi harus hati-hati ngelihat fakta. Ya, melihat hal tersebut ya, jadi jernih melihatnya ya. Iya, dan yang terutama Pak harus memahami diri sendiri secara positif juga Pak. Nah itu sudah ya, jadi nggak rendah diri gitu. Iya betul. Kita harus rendah hati, iyalah rendah hati. Ya, rendah hati kan itu nggak sombong gitu ya. Tapi rendah diri itu hati-hati. Ya. Jangan sampai rendah diri. Gitu ya, makasih Bu Eli ya. Biasa. Bu Nani Mariani. Ini banyak yang jadi kepala sekolah ya? Seru juga. Ya, baik Pak. Pak. Iya, sebelumnya minta maaf Pak kalau saya off cam karena memang keadaan posisi di sekolah yang tinggi berbeda dengan di rumah jadi nggak stabil. Gitu. Saya tadi mencoba menuliskan mekar tak berkembang. Bukan berarti saya berpikiran negatif, tapi justru saya berpikiran positif yang terlalu optimis mungkin Pak dengan keadaan pendidikan di daerah saya. Banyak hal-hal yang saya lihat terutama aset manusianya itu pada bagus ya Pak ya, pada bagus, masih muda, kreatif, hanya tersandung oleh kebijakan yang tidak memberikan tempat atau untuk apa ya, untuk memberikan ke hal berkembang lagi. Itu ada beberapa kebijakan gitu. Nah itu secara skup agak luas ya, tapi kalau secara skup kecilnya di sekolah saya sendiri ini saya melihat aset yang luar biasa terutama di manusianya. Sudah pasti prasarana dan sarana juga cukup, hanya saja si manusianya itu mana masih muda-muda, kreatif, muridnya juga dilihat berbakat gitu banyak, cuman keberkembangannya itu kurang. Jadi karena sudah terbiasa dengan zona nyaman. Di sebelumnya itu dengan zona nyaman, dengan ya sudahlah dengan keadaan begini juga sudah lancar. Nah itu saya jadinya agak gemes dan gimana nih supaya bisa ikut lari. Sementara kalau misalkan sudah di zona nyaman diikut langsung lari ya bukannya lari malah langsung menciut. Nah ini pelan-pelan. Jadi bukan hal yang negatif saya yang pikirkan mekar tak berkembang, tapi inilah banyak aset yang harus kita gali, yang kita korek gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Yeah. Baik ya, sekali saya dengar aja semangat ini. Bu Nani ini. Ya benar ya, itu. Jadi mekar walaupun belum berkembang ya. Dan itu yang kita lihat nanti ya, Bapak, penting sekali melihat orang dalam posisi, bukan pada posisi. Kalau pemimpin ya, pemimpin itu yang dilihat adalah potensi ya. Kekuatan dan potensi itu pemimpin, kekuatan dan potensi. Karena pemimpin bisa lihat, dan bedanya pemimpin sama bukan pemimpin. Pemimpin itu percaya mereka bisa mencapai potensinya orang ini, siapapun mereka di depan dia, siapapun pengikutnya, siapapun yang dipimpinnya. Kalau seorang pemimpin itu percaya si orang di depan saya ini, pengikut saya ini bisa mencapai potensinya. Itu bedanya sama yang bukan pemimpin. Yang bukan pemimpin tuh ngelihat potensi, iya dia lihat, tapi nggak yakin saya dia bisa mencapai.
Nah, yakin saya itu bisa dipelihara sama dia. Nah, karena pemimpin berpikirnya begitu, positif, jadi secara alami, ya, dunia, kan gitu ya, dunia bekerja sama, berkolaborasi, menghadirkan jalan-jalan keluar buat si pemimpin ini. Pernah nggak begitu mikirnya? Ya. Kalau kita punya pemikiran atau prasangka-prasangka baik, dan nanti dapat aja tuh tahu-tahu ada ini, tahu-tahu ini kok ada tahu-tahu terus ya. Ya. Itu karena itu apa ya, hampir jadi hukum ya di dunia ini. Semesta mendukung, mestakung. Pernah dengar? Mestakung. Pernah ya? Itu. Ya, kalau kita tahu tujuannya baik segala macam dan kita berupaya berdoa ke sana, tahu-tahu nanti loh kok tahu-tahu ada gini, loh kok tahu-tahu ada gitu, loh tahu-tahu berhasil, loh tahu-tahu masuk sini. Nah tahu itu ya. Itu wujudnya doa, bukan doa ya, wujudnya si kita berikhtiar itu tadi. Ya, tidak akan diubah satu kaum kecuali yang berusaha mengubahnya. Itu janji. Ini janjinya Tuhan gitu, janjinya Allah. Jadi yang tahu itu wujud janji yang dibayar sama Tuhan kita. Ya, jadi ya lakukan aja. Ini kan kayak konsekuensi ya, logis gitu. Konsekuensi logis dari apa yang kita upayakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Ya, makanya hati-hati sebagai pemimpin ya, dalam berniat, dalam berdoa, dalam berpikir itu harus hati-hati. Hati-hati sama yang Anda minta. Ya, karena bisa kejadian. Gitu kan? Ya. Sebagai orang tua, sebagai bapak, apalagi sebagai ibu. Hati-hati ibu kalau berdoa, kalau berkata-kata. Dengerin sama Allah. Diaminin sama malaikat. Ya. 3 kali powerfulnya dibanding doanya bapak. Ya. Gitu. Jadi apalagi kalau pemimpin, terus perempuan. Aduh. Kekuatannya 3 kali lipat. Ya. Ini. Ya. Gitu mungkin ya. Bapak, kalau tidak ada lagi, kita masih punya 5 menit ya, 11.10 kita selesai karena tadi kita mulai 9.40 ya, jadi saya sesuai janji lah ya. Jadi 11.10 kita bisa selesai. Kalau masih ada, monggo ya, silakan, mangga. 1 orang mungkin kalau masih ada, karena tinggal 4 menit, tapi kalau nggak ada, terima kasih ya, kalau nggak ada kita bisa tutup sekarang. Ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik, berarti kita bisa selesaikan, saya bisa tutup ya. Terima kasih Bapak sesi ini ya, di modul ini, terutama di modul 372 ya. Yang pertama prinsipnya tadi bahwa ketika kita ingin berpikir berbasis aset, pertama yang harus kita pikirkan adalah tujuan. Itu ditandai tadi sama Bu Rini. Jika dia punya tujuan di sekolahnya, akhirnya yang lain ngikutin. Ya, aset-aset yang tadinya kita pikir cuma manusia, nggak taunya ada aset lain. Ya, Bu Rini udah buktinya. Jadi sebelum kita berpikir aset, pikirkan tujuannya. Tujuan yang membuat kita terus bersemangat. Misalnya nanti aset akan muncul. Aset akan menguat. Itu nanti coba lihat ya. Itu saja mungkin dari saya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, ya, tidak nyaman kata-katanya buat Bapak, mohon maaf. Ya, tetap semangat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Izin Pak, foto dulu Pak. Oh, mau foto? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau mau foto berarti harus di buka kameranya ya. Kita buka kamera.
Waduh, masih nggak cukup ya. Layoutnya ada berapa halaman ini? Kalau di Zoom bisa halaman-halaman, kalau di sini nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa deh. Mangga buka kamera. Siap, apa? Apa nih gayanya? Mana penata gaya nih? Penata gaya nih. Apa sarangeo? Gaya sarangeo. Aset, yes. Parahayu. Kalau di Jawa Barat kan udah Jabar Masagi ya, jadi kotak gitu. Nah ini Jabar Masagi nih. Nah ya, tapi kalau sekarang gimana sarangeo aja? Siap ya. Saya buka kameranya. Iya, senyum. 1, 2. Tahun politik jangan seperti itu katanya, teman-teman. Ada poin 1, poin 2, poin 3. Ini juga jangan. Sekarang kita memerdekakan. Urayot aja Pak. Nomor undian aja. Belum atau payu nomor 6. Oke, tangan. Oke, ulang. Kita lagi ya, sekali lagi. Kita pakai tangan kayak harga Parahayu. Nah, tuh keren ya. Siap. Mana nih? 1, 2. Ya. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya Masuk lagi jam berapa? Jam 1. Jam 1.